Sobat Sehat, saya Felicia, mahasiswa Prodi Ilmu Gizi FEMA ITB University. Oke Sobat Sehat, pada episode yang lalu telah kita bahas ya 3 diet paling dianjurkan, terutama untuk pengendalian berat badan, sekaligus untuk pengendalian kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. Nah, kali ini kita akan bahas 3 diet paling tidak dianjurkan berdasarkan penilaian dan peringkat oleh tim ahli kesehatan US News and World Report 2021 dari 39 diet populer. Nah, oleh karena itu, ikuti sampai selesai ya acara ini karena kita akan diskusi dengan Prof. Hardin apa saja 3 diet yang paling tidak dianjurkan. Oke, baik Prof. Apa kabar Prof hari ini? Baik, Feli gimana? Baik sekali tentunya. Nah, untuk memulainya nih Prof, tadi kan sempat kita sebut nih 3 diet yang paling tidak dianjurkan. Nah, 3 diet paling tidak dianjurkan itu diet yang mana aja sih Prof? Oh, oke. Jadi kalau kita dasarkan pada US News and World Report 2021 itu kan dari 39 diet populer untuk penurunan berat badan dicoba dibuat peringkat nih, mulai dari yang terbaik paling dianjurkan, kemudian yang 39 itu paling tidak dianjurkan. Kalau kita ambil 3 terbawah itu yang paling bawah itu namanya Dukan Diet. Pernah dengar nggak ya? Jarang ya? Jarang. Tapi Bapak sendiri tuh 10 tahun yang lalu sudah baca buku Dukan Diet. Jadi 10-15 tahun lalu sempat populer menyertai Atkins Diets ya. Atkins Diets jauh sebelumnya lagi ya, sudah seperempat abad kayaknya kalau Atkins Diets. Iya. Kemudian yang ke-38 peringkat 2 terbawah itu kayaknya pernah dengar deh. Keto bukan? Diet. Keto, ya, betul Keto Diet. Itu nama ini kayaknya sempat heboh ya di Indonesia dan banyak mulai penganutnya ya beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang 3 terakhir berarti level 37 ya. Iya, Ya, betul. 37, 38, 39 Dukan, 38 Keto. Kemudian 37 namanya GAPS Diet. GAPS, GAPS apa itu? GAPS. G itu singkatan dari gut. GAT. Ya, pencernaan. Ya. Kemudian E itu AN, dan. Ya. Kemudian P psikologi, kemudian S sindrom. Jadi kalau di EJ itu GAPS, GAPS. GAPS Diet. Ini juga kayaknya di Indonesia nggak pernah dengar ya, kecuali barangkali ada orang-orang medik tertentu ya. Karena ini memang dikembangkan khusus untuk yang ada masalah gut ya, gangguan cerna. Yaitu 3 tadi. Oke, baik Prof. Jadi diet GAPS, keto, dan Dukan. Ya. Nah, oke Prof. Ini kalau misalnya keto kan emang sudah sering sekali kita dengar ya Prof. Mungkin sahabat sehat di rumah juga sering banget dengar tentang keto diet. Nah, dan juga lagi hits juga nih Prof di Indonesia. Sedangkan GAPS dan Dukan itu dietnya jarang atau mungkin hampir tidak terdengar ya Prof ya. Nah, sebelum mendalami lagi nih Prof tentang diet GAPS dan Dukan, saya boleh tanya nggak Prof, pendapat Prof apakah wajar atau tidak sih 3 diet tersebut dikategorikan sebagai diet yang tidak dianjurkan untuk penurunan berat badan? Wah, pertanyaan cukup berat ya. Tapi kalau kita gunakan suatu patokan untuk menilai secara logis, tentunya pertanyaan tadi wajar apa tidak, logis apa tidak, ya Bapak bisa katakan logis, wajar. Itu jadi 3 yang paling tidak dianjurkan. Kenapa? Karena standar penilaiannya, kriteria penilaiannya ada 5 ya. 1, apakah diet tadi, salah satu dari 3 itu atau ketiga-tiganya memenuhi teori gizi apa tidak. Ya kan kembali bahwa diet itu akarnya adalah ilmu gizi ya. Kemudian kalau penggunaannya untuk berbagai tujuan tergantung. Kalau untuk jantung tentunya
harus juga bekerja sama dengan spesialis jantung mengembangkan ya kan. Iya. Kalau tadi untuk misalnya diabetes juga dengan ahli endokrin, spesialis diabetes. Nah, kriteria pertama tadi ya, kalau kita lihat Dukan misalnya ya. Ya, jadi ini kan sejarahnya orang dengan diberikan protein tinggi bisa menurunkan berat badan meskipun dia tidak makan sayur dan buah. Nah, ini kan bertentangan dengan konsep gizi, teori gizi yang kelompok makanan ini perlu dimakan, masalahnya perlu dibatasi, perlu ditingkatkan kan. Benar. Ya, masa sayur dan buah harus absen gitu ya. Iya, benar sekali. Masa kita hanya tergantung pada protein saja gitu. Bahwa dengan protein saja orang bisa menurunkan berat badan, ya bisa, tapi sehat apa tidak? Sama, orang nggak makan juga seminggu bisa turun berat badan, tapi juga akan masalah kan. Bisa Iya. pingsan dan sebagainya. Benar, Prof. Nah, itu kriteria pertama. Kriteria kedua, apakah aman apa tidak? Aman ini dalam arti dilihat kaitannya dengan jangka menengah dan panjang. Bukan hanya diet 4 bulan turun berat badan 20 kilo, diet 3 bulan turun 10 kilo, itu kan jangka pendek. Nah, jadi para pakar juga melihat gimana efek. Nah, ini kan berarti alasan yang ketiga, ada studi nggak yang mendukung? Iya, betul. Nah, kalau ada studinya levelnya seperti apa? Kuat apa enggak? Ini studi klinik atau hanya studi testimoni katanya-katanya gitu ya. Iya, betul. Nah, iya, ini sudah sampai pada review, meta analisis apa enggak? Sampai begitu tim pakar tadi menilai. Kemudian yang keempat, sederhana apa enggak diterapin? Karena meskipun efektif, tapi enggak sederhana, enggak akan diterapkan orang. Itu hanya ketika orang lagi di rumah sakit ya, terpaksa ikut gitu kan. Ya, padahal ini kan diet-diet penurunan berat badan yang beredar di publik kan ya, di media massa, di medsos, juga di berbagai klinik. Kemudian yang kelima, bukti jangka panjangnya tadi. Jadi secara jangka menengah dan panjang, apakah dia punya sisi positif apa tidak? Kalau sisi positif berarti nilainya bagus, 5 diberi skor. Misalnya dia bisa mencegah sindrom metabolik, berarti bisa menurunkan kolesterol kalau hiperkolesterol, bisa menurunkan tekanan darah kalau dia hipertensi, bisa mengurangi lingkar pinggang kalau lingkar pinggangnya lebar. Kemudian satu lagi juga bisa mengendalikan gula darah kalau gula darah tinggi. Bahkan beberapa diet populer penurunan berat bisa menurunkan resiko diabetes dan mengurangi resiko jantung koroner. Nah, ternyata yang tadi disebutkan itu jauh dari 5 standar kriteria logis tadi. Ya, ada yang dapat 1,9 dari 5 skor, ada yang dapat 1,8, Dukan dapat 1,8. Cukup kecil ya, Prof ya? Ya, itu dapat 1,9, kemudian GAPS tadi dapat 1,9, nggak sampai 20% dari skor 100. Gitu, Vel. Oke, baik, Prof. Mungkin kita bedah satu persatu ya, Prof, dari diet GAPS. Mungkin, Prof, kenapa nih diet GAPS tidak dianjurkan untuk penurunan berat badan? Kayaknya detailnya perlu pembahasan khusus deh ya, karena kita terbatas waktu pada sana. Tapi paling nggak tadi saya udah utarakan bahwa GAPS ini kan lahir karena ada gangguan gut ya, pencernaan. Ya. Nah, kenapa? Terutama dia yang nggak bisa menerima makanan berserat banyak ya, sehingga ketika diberi diet gut tadi oleh orang yang menciptakan ini, kemudian seorang dokter umum, ternyata bisa menurunkan berat badan. Ya, kita konteks itu kan nggak tahu, nih hanya cerita kan ya. Di dalam literatur bisa saja orang lagi namanya sakit kan asupannya rendah. Betul. Asupan rendah pasti bisa menurunkan berat badan. Kemudian komposisinya seperti apa dalam itu kan hanya case tadi ya, kasus, belum ada penelitian-penelitian kuat yang membuktikan bahwa itu bisa bermanfaat dan nilai positif lainnya, karena itu juga dinilai tadi yang bisa mengurangi risiko diabetes, jantung koroner, sindrom metabolik. Oke, baik, Prof. Nah, yang selanjutnya ini nih diet yang pasti sahabat sehat tidak asing lagi ya.
diet keto. Nah, bagaimana kalau diet keto nih, Prof? Kenapa diet keto tidak dianjurkan untuk penurunan berat badan? Ya, historinya sebenarnya buat orang, terutama waktu itu kajian-kajian awalnya kan udah puluhan tahun lalu pada anak-anak yang epilepsi ya, yang kejang. Ya, yang memang mereka sumber energinya itu diperoleh lebih baik dari keton, dari lemak, ya, bukan dari karbohidrat. Nah, ternyata ketika karbohidratnya kurangi, sumber energinya banyak dari lemak, sampai 80%, itu gejala epilepsinya menurun dan ternyata juga turut menurunkan berat badan. Jadi kan historisnya ini memang untuk gangguan kesehatan tertentu. Tapi untuk jangka pendek ada penurunan. Ternyata untuk jangka menengah dan panjang itu udah Kurang baik. ada bukti klinis nggak baik gitu. Iya. Meningkatkan ketidakseimbangan lemak tubuh, kolesterolnya meningkat, kolesterol jahatnya meningkat, kolesterol baiknya menurun, yang harusnya kalau terbalik harusnya kan Iya, kalau benar. untuk hidup sehat. Jadi potensi mendekatkan risiko pada sindrom metabolik dan jantung koroner pada masa menengah dan panjang. Jangka pendek is okay ya. Kan ada orang 3 bulan, 4 bulan bangga, weh gue udah turun nih dengan diet keto. Tapi ya jangka pendek, lihat aja nanti jangka menengah dan panjang itu Benar. penelitian sudah membuktikan nggak dianjurkan. Iya, ternyata diet keto yang sedang hits di Indonesia ini cukup kurang recommended ya, sahabat sehat. Nah, Felis penasaran nih, apakah sahabat sehat pernah mencoba diet hits satu ini? Komen di bawah ya. Selanjutnya nih yang terakhir, Prof. Kenapa diet Dukan tidak dianjurkan untuk penurunan berat badan? Ya, Dukan ini nama orang yang mengembangkannya, bukan singkatan, bukan kayak GAPS ya. Oke. Kalau keto itu kan nama istilah dari keton, ketosis ya. Ketosis. Jadi bukan nama orang. Kalau Dukan ini nama yang mengembangkan diet tadi. Jadi alasan pertama dari tim pakar US News and World Report 2021 ini, dari 24 pakar kesehatan, gizi, dietitian, dan juga akademisi ya di dalamnya termasuk praktisi, minim buktinya dan buktinya tidak kuat. Ya, kita tahu dalam dunia gizi kan ada level-level bukti ya, Iya, sampai benar. meta-analisis mulai dari clinical trial tadi. Jadi itu alasan utamanya. Satu lagi ini kan termasuk diet tinggi protein, rendah karbohidrat, ya, yang nggak bisa direkomendasi umum ke publik karena dia harus juga di bawah pengawasan tenaga medik. Siapa tahu buat orang yang mengalami gangguan ginjal itu kan nggak baik kalau tinggi protein. Jadi akhirnya nggak simple kan, karena ini ada persyaratan di bawah diagnosa. Jadi nggak enjoy menjalaninya Iya, ya, Prof. betul. Ada diagnosa dulu dari tim medik gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk memberikan pemahaman lebih nih untuk sahabat sehat, mungkin Prof bisa berikan penjelasan secara ringkas nih, Prof, tentang apa yang kita diskusikan pada hari ini. Oke, topik saya hari ini Feli ajak tadi 3 diet yang paling tidak dianjurkan ya. Iya. Jadi apa itu jawabannya? 3 diet yang paling tidak dianjurkan dari 39 diet populer yang dianalisis atau dinilai oleh 24 praktisi dan pakar di Amerika Serikat di bidang kesehatan. Yang paling tidak dianjurkan diet Dukan, itu tinggi protein, rendah karbohidrat. Kemudian yang kedua, diet keto yang tinggi lemak sampai 80%. Kemudian satu lagi diet GAPS ya, yang tujuannya sebenarnya untuk khusus awalnya orang-orang yang mengalami atau pasien yang mengalami gangguan cerna, gut and cyclical syndrome, yang itu juga tentang bukti-bukti ilmiahnya rendah sekali. Keto untuk jangka pendek, iya bagus buktinya, tapi untuk jangka menengah dan jangka panjang ternyata buktinya menunjukkan tidak baik buat kesehatan, meningkatkan risiko metabolic syndrome dan juga jantung koroner. Oke, baik, Prof. Terima kasih, Prof, untuk diskusinya pada hari ini. Felis jadi tahu nih, apalagi
diet keto ya yang disebut-sebut hits banget nih di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Prof atas ilmunya pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat buat Vel ya dan juga buat sahabat sehat di rumah. Baik sahabat sehat, ternyata banyak ya hal-hal dan informasi baru yang bermanfaat kita peroleh pada obrolan sehat kali ini. Itulah tadi obrolan sehat kita bersama Prof Hardin mengenai 3 diet paling tidak dianjurkan di tahun 2021. Sayang banget ya bila informasi bermanfaat ini tidak kita share ke teman-teman, keluarga, serta kerabat kita. Seperti kata bijak, knowledge increases by sharing but not by saving. Nah, silahkan sahabat sehat subscribe dan share video ini agar bermanfaat dan membahagiakan sahabat, keluarga, teman dekat, dan sahabat sehat lainnya. Jangan lupa klik tanda lonceng di bawah agar sahabat sehat menjadi orang pertama yang tahu berbagai video hidup sehat terbaru dari kami. Terima kasih banyak sahabat sehat, sampai jumpa dengan topik yang lebih menarik lagi tentang hidup sehat dalam keseharian kita. Dadah!